Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada hari ini saya akan membahas tuntas eksplorasi 2.2 halaman 43 sampai dengan halaman 47. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, perhatikan bilangan pada kolom pertama tabel 2.3. Nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A per B sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah teman-teman, perhatikan tabel 2.3 ini. Ini adalah tabel menyatakan bilangan rasional dalam bentuk A per B. Kita mulai dari bilangan 7 ya teman-teman. Bilangan 7 ini bisa kita ubah menjadi bentuk A per B. Kita bisa menuliskannya menjadi 7 per 1. 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7. Atau bisa juga kita tulis menjadi 14 per 2. 14 dibagi 2 hasilnya juga 7. Atau juga bisa kita tulis 21 per 3. 21 dibagi 3 hasilnya juga 7. Jadi teman-teman, bilangan 7 ini dapat ditulis dalam beberapa bentuk pecahan yang berbeda-beda, tetapi nilainya tetap sama. Lanjut ke bilangan negatif 6 teman-teman. Bilangan negatif 6 ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk A per B. Kita bisa menuliskannya menjadi negatif 6 per 1. Negatif 6 dibagi 1 hasilnya tetap negatif 6. Atau kita bisa membalik posisinya teman-teman. Kita tuliskan menjadi 6 per negatif 1. Hasilnya juga tetap negatif 6. Tidak hanya itu teman-teman, kita bisa juga menuliskannya menjadi negatif 12 per 2. Atau kita balik posisinya menjadi 12 per negatif 2. Atau juga kita bisa juga menulis negatif 18 per 3. Negatif 18 per 3 hasilnya juga negatif 6. Jadi sama seperti bilangan positif tadi teman-teman, bilangan negatif 6 juga dapat ditulis dalam beberapa bentuk pecahan yang berbeda, tetapi nilainya tetap sama. Lanjut kita ke bilangan 0,4. 0,4 bisa kita tulis menjadi 4 per 10. 4 dibagi 10 hasilnya adalah 0,4. Kita juga bisa menuliskannya menjadi 8 per 20. 8 dibagi 20 hasilnya juga 0,4. Lanjut ke bilangan 8 1 per 2. Nah teman-teman, ini merupakan bilangan campuran. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 8 dikali 2 adalah 16. Kemudian 16 kita tambah dengan 1 menjadi 17. Jadi 81 per 2 menjadi 17 per 2 teman-teman. 17 dibagi 2 hasilnya adalah 8,5 atau sama dengan 81 per 2. Kita juga membentuk pecahan lain yang nilainya sama. Misalnya 34 per 4. 34 dibagi 4 juga hasilnya 8,5 atau 81 per 2. Selanjutnya ke bilangan 2,5. Bilangan 2,5 bisa kita tulis menjadi 25 per 10. 25 dibagi 10 hasilnya adalah 2,5. Kita juga bisa sederhanakan menjadi 5 per 2. 5 per 2 juga 2,5 hasilnya. Selanjutnya bilangan negatif 0,5. Bilangan negatif 0,5 bisa kita tulis menjadi negatif 5 per 10 atau 5 per negatif 10 hasilnya tetap negatif 0,5. Atau bisa kita tulis negatif 1 per 2 teman-teman, hasilnya juga 0,5. Terakhir teman-teman, negatif 1 per 10. Ini juga merupakan bilangan campuran. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 1 dikali 10 itu 10. Kemudian ditambah 1 menjadi 11. Karena bilangannya negatif maka menjadi negatif 11 per 10. Jadi teman-teman, negatif 1 per 10 dapat ditulis menjadi negatif 11 per 10. Kita juga bisa menuliskan dalam bentuk pecahan lain yang nilainya sama, misalnya negatif 22 per 20. Nah teman-teman, dari tabel 2.3 ini kita bisa melihat bahwa satu bilangan rasional dapat dituliskan dalam beberapa bentuk pecahan yang berbeda, tetapi nilainya tetap sama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah kalian masih ingat bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal? Kerjakan soal di bawah ini dengan cara pembagian bersusun. Yang A 3 per 5. Teman-teman, untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 ini adalah pembilang teman-teman, 5 ini adalah penyebut. 3 kita bagi 5 tidak bisa teman-teman.
karena 3 lebih kecil dari 5. Maka kita tuliskan 0 pada hasil pembagian di atas ini, kemudian kita tambahkan koma. Lalu teman-teman, kita tambahkan satu angka 0 pada angka 3 ini teman-teman, sehingga menjadi 30. 30 kita bagi dengan 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 itu 30 teman-teman. 30 dikurangi 30 itu hasilnya 0. Jadi bentuk desimal dari 3/5 itu adalah 0,6. Yang B 20/8. Kita bagi 20 dengan 8 teman-teman. 20 dibagi 8 itu 2 teman-teman. 2 dikali 8 itu 16. 20 kita kurangi dengan 16 itu adalah 4 teman-teman. Teman-teman, karena masih ada sisa 4 kita bagi dengan 8 tidak bisa. Jadi kita tambahkan koma di atas ini teman-teman. Lalu kita tambahkan 0 pada angka 4 ini, sehingga menjadi 40. Jadi 40 kita bagi dengan 8 itu adalah 5 teman-teman. 5 kali 8 itu 40. 40 dikurangi 40 itu 0. Jadi bentuk desimal dari 20/8 adalah 2,5. Yang C 1/100 teman-teman. 1 dibagi 100 tidak bisa teman-teman, karena 1 lebih kecil dari 100. Maka kita tuliskan angka 0 pada hasil pembagian di atas ini. Kemudian kita tambahkan koma. Kemudian teman-teman kita tambahkan 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 100 juga tidak bisa teman-teman. Maka kita tambahkan satu angka 0 lagi di atas ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan angka 0 di angka 10 ini teman-teman, sehingga menjadi 100. 100 dibagi 100 itu 1 teman-teman. 1 dikali 100 itu 100. 100 dikurangi 100 itu 0 teman-teman. Jadi bentuk desimal dari 1/100 adalah 0,01. Yang D 1/3. 1 dibagi 3 tidak bisa teman-teman. Kita tulis 0 pada hasil pembagian di atas ini, lalu kita tambahkan koma. Kemudian kita tambahkan satu angka 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 kita bagi 3 hasilnya 3 teman-teman. 3 dikali 3 itu 9. 10 kita kurangi 9 hasilnya 1. Karena masih tersisa 1 teman-teman, kita tambahkan satu angka 0 lagi, sehingga menjadi 10. 10 kita bagi 3 lagi hasilnya 3. 3 dikali 3 itu 9. 10 kita kurangi 9 hasilnya 1. Nah teman-teman, proses ini akan terus berulang. Jadi bentuk desimal dari 1/3 adalah 0,333 dengan angka 3 yang terus berulang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini A dan B merupakan bilangan bulat. Nyatakan A per B berikut ke dalam bentuk desimal. Oke teman-teman, perhatikan tabel 2.4 ini. Kita akan menyatakan A per B dalam bentuk desimal. Sekarang kita mulai dari 1/4. Kita gunakan cara seperti nomor 2 tadi teman-teman, yaitu dengan pembagian bersusun. 1 kita bagi dengan 4 tidak bisa. Jadi kita letakkan 0 pada hasil pembagian, lalu kita tambahkan koma, dan kita tambahkan 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 4 itu 2 teman-teman. 2 dikali 4 itu 8. 10 kita kurangi dengan 8 itu 2. Karena 2 dibagi 4 itu tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kita kalikan dengan 4 itu 20. 20 kita kurangi 20 hasilnya adalah 0. Jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Selanjutnya 1/8. 1 dibagi 8 tidak bisa teman-teman. Kita tulis 0 pada hasil pembagian di atas ini. Kemudian kita tambahkan koma dan satu angka 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 8 adalah 1. 1 dikali 8 itu 8. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Karena 2 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 8 adalah 2. 2 dikali 8 itu 16. 20 dikurangi 16 hasilnya 4. Karena 4 dibagi 8 tidak bisa teman-teman, kita tambahkan 0 lagi, sehingga menjadi 40. 40 dibagi 8 adalah 5. 5 dikali 8 itu 40. 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Jadi bentuk desimal dari 1/8 adalah 0,125. Selanjutnya 5/4. 5 kita bagi dengan 4 itu 1 teman-teman.
Karena 1 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 4 itu 8, 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Kita tambahkan 0 lagi, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4 itu 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi bentuk desimal dari 5/4 adalah 1,25. Selanjutnya teman-teman, negatif 1/10. Teman-teman, kalau bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya tetap negatif. Jadi tanda negatifnya kita tetap tuliskan di depan. Setelah itu kita lakukan pembagian seperti biasa. 1 dibagi 10 tidak bisa teman-teman, kita tuliskan 0 pada hasil pembagian di atas ini. Kemudian kita tambahkan koma, setelah itu kita tambahkan satu angka 0 pada angka 1 ini, sehingga menjadi 10. 10 dibagi 10 adalah 1, 1 dikali 10 itu 10. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Jadi karena tanda bilangannya negatif, hasil akhirnya adalah negatif 0,1. Selanjutnya 50 per negatif 2. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 50 dibagi 2 itu 25. Jadi hasilnya adalah negatif 25. Selanjutnya 1/3. 1 dibagi 3 itu tidak bisa teman-teman. Kita letakkan 0 pada hasil pembagian ini, lalu tambahkan koma. Kita tambahkan 0 pada angka 1 sehingga menjadi 10. 10 dibagi 3 adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. 10 dikurangi 9 sisa 1. 1 dibagi 3 tidak bisa teman-teman, kita tambahkan 0 lagi sehingga menjadi 10. 10 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 itu 9. 10 kita kurangi dengan 9 sisa 1. Kita ulangi lagi teman-teman, hasilnya tetap 3 dan sisanya tetap 1. Nah teman-teman perhatikan polanya terus berulang-ulang teman-teman. Jadi bentuk desimal dari 1/3 adalah 0,3333 dan seterusnya. Artinya ini merupakan desimal tidak terbatas dan berulang karena angka 3 terus berulang-ulang. Selanjutnya negatif 2/3 teman-teman. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 2 dibagi 3 adalah 0,666. Jadi bentuk desimal dari negatif 2/3 adalah negatif 0,6666. Ini juga merupakan desimal tidak terbatas dan berulang teman-teman. Cara mencari bentuk desimalnya tetap sama, yaitu dengan pembagian bersusun. Untuk yang ini silakan teman-teman coba sendiri. 1/6 bentuk desimalnya adalah 0,166. Ini juga merupakan desimal tidak terbatas dan berulang karena angka 6 terus berulang-ulang teman-teman. 1/7 bentuk desimalnya adalah 0,142857142857. Polanya 142857 terus berulang, sehingga ini juga merupakan desimal tidak terbatas dan berulang. Terakhir 50/11. Bentuk desimal dari 50/11 adalah 0,49504950. Oke teman-teman, sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang terbatas? Nah teman-teman, kita perhatikan kembali hasil yang sudah kita peroleh pada tabel 2.4 ini. Desimal terbatas adalah desimal yang berhenti pada angka tertentu dan tidak terus berulang. Jadi yang termasuk desimal terbatas adalah 1/4, 1/8, 5/4, negatif 1/10, dan 50/-2. Yang B, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang tak terbatas dan berulang. Nah teman-teman, desimal tidak terbatas dan berulang adalah desimal yang tidak berhenti dan memiliki pola angka yang terus berulang. Dari hasil yang sudah kita peroleh tadi, yang termasuk adalah 1/3, negatif 2/3, 1/6, 1/7, dan 50/101. Jadi bentuk A per B yang memiliki desimal tak terbatas dan berulang adalah bilangan-bilangan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4.
Apakah semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional? Perhatikan bilangan di bawah ini, ketiganya memiliki angka desimal yang tak terbatas. Yang pertama, akar 2, yaitu 1,4142136562 dan seterusnya. Perhatikan polanya teman-teman, setelah koma angka-angkanya tidak memiliki pola yang berulang. Jadi akar 2 ini merupakan bilangan desimal tak terbatas dan tidak berulang. Yang kedua, pi, yaitu 3,141592654 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan polanya teman-teman, setelah koma angka-angkanya juga tidak memiliki pola yang berulang. Jadi pi ini juga adalah bilangan desimal yang tak terbatas dan tak berulang. Yang ketiga, e, yaitu 2,718281828459 dan seterusnya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan polanya juga, ini merupakan bentuk desimal yang tak berulang. Nah teman-teman, dari ketiga contoh ini kita dapat melihat bahwa tidak semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional. Bilangan desimal yang tak terbatas dan tidak berulang termasuk ke bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian dua bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Sekarang kita jawab yang A teman-teman. Apakah desimal pada ketiga bilangan di atas berulang? Tidak. Desimal pada akar 2, pi dan e tidak memiliki pola yang berulang. Yang B, apakah kalian dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam bentuk pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0? Tidak teman-teman, kita tidak dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam bentuk pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ayo berdiskusi. Pada bilangan-bilangan berikut, identifikasi mana yang merupakan bilangan rasional dan mana yang merupakan bilangan irasional. Yang pertama, pi per 3. Pi ini merupakan bilangan irasional teman-teman, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi pi ini walaupun dibagi dengan bilangan bulat yaitu 3, tetap hasilnya merupakan bilangan irasional. Yang kedua, negatif akar 7 per 2. Teman-teman, akar 7 ini merupakan bilangan irasional. Jadi negatif akar 7 per 2 ini juga merupakan bilangan irasional. Walaupun dibagi dengan bilangan bulat yaitu 2, hasilnya tetap merupakan bilangan irasional. 3,14 ini merupakan bilangan rasional teman-teman. Bilangan 3,14 ini merupakan bilangan desimal terbatas. 3,14 sama dengan 314 per 100, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi 3,14 merupakan bilangan rasional. 18 per 2. 18 dan 2 merupakan bilangan bulat dan penyebutnya tidak sama dengan 0, yaitu 2. Sebenarnya 18 per 2 sama dengan 9 dan 9 merupakan bilangan bulat. Jadi 18 per 2 merupakan bilangan rasional. 0,73205008 dan seterusnya. Bilangan ini merupakan bilangan desimal tak terbatas dan tidak berulang. Jadi bilangan ini merupakan bilangan irasional. 21 per E. Teman-teman, E merupakan bilangan irasional. Jadi 21 per E juga merupakan bilangan irasional. Walaupun digabungkan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap merupakan bilangan irasional. 22 per 7. 22 dan 7 merupakan bilangan bulat teman-teman. Penyebutnya tidak sama dengan 0, yaitu 7. Jadi 22 per 7 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga merupakan bilangan rasional. Jadi teman-teman, bilangan rasionalnya adalah 3,14, 18 per 2, dan 22 per 7. Sedangkan bilangan irasionalnya adalah pi per 3, negatif akar 7 per 2,
0,73205008 dan seterusnya, dan 21 per E. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita untuk eksplorasi 2.2 dari halaman 43 sampai halaman 47. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman dalam mengerjakan latihan ataupun PR di rumah. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.